Halo teman-teman, akhirnya saya buat video langsung tatap muka dengan saya sendiri. Hari ini di video ini saya bakal sharing mengenai bagaimana saya terjangkit virus corona COVID-19 dan bagaimana juga saya struggle di dalam kegiatan sehari-harinya. Bagaimana mengatasi juga. Untuk sampai hari ini mungkin saya masih positif karena saya belum melakukan swab PCR lagi gitu. Untuk pertamanya saya bagi di kejadian kronologisnya ya. Jadi tepatnya itu saya terkena di Jumat lalu saya melakukan swab bersama keluarga. Kebetulan semuanya positif. Hanya bapak saya karena beliau sudah selesai untuk divaksin dari dosis 1 sampai dosis 2. Jadi beliau negatif. Hanya kebetulan bapak saya. Jadi teman-teman yang belum divaksin dan ada kesempatan untuk divaksin, menurut saya sih jangan ragu, langsung vaksin aja. Contohnya sudah dialami oleh keluarga saya sendiri. Itu pertama. Hari Minggunya, hari Jumat saya PCR, hari Sabtunya sih sebenarnya Minggu kalau nggak salah udah keluar hasil positif. CT-nya di bawah 40, saturationnya di bawah 40, 37,7 tepatnya. Jadi untuk negatif corona itu harusnya di atas 40 kita tuh. Saya 37,7. I wanna know who break my way with love. Gejala yang ditimbulkan kalau saya sendiri ya pribadi itu nggak ada, paling ada sih beberapa hari pertama kayak flu biasa sih sebenarnya. Terus hari keempat, nah kebetulan hari keempat itu saya benar-benar hilang indera penciuman. Jadi saya bangun pagi saya nggak ada rasanya, nggak ada yang aneh. Cuman saat saya sampoan, saya mandi itu apa yang aneh, oh ternyata saya nggak bisa nyium wangi sedikit pun gitu. Dan tepat hari ini, berarti udah sekitar semingguan, saya baru bisa nyium wangi-wangi yang lebih keras, misalnya kayak kayu putih, terus kopi, misalnya dengan dekat ya, dengan jarak yang dekat, terus sampo, tapi samponya langsung dari botol saya cium gitu. Ada beberapa aroma yang saya yang saya berhasil cium gitu, ngenalin ini wanginya. Tadinya bener-bener nggak ada. Anehnya sih paling saya makan mie instan, saya minum kopi misalnya. Itu nggak ada yang aneh sih di lidah, cuman nggak ada wanginya, nggak ada aromanya gitu. Itu aneh banget sih. Hikmahnya mungkin selama ini yang saya pikir indera penciuman itu biasa aja gitu, bukan nikmat. Ternyata pas kehilangan baru deh kerasa. Itu adalah berkah setiap detiknya dari Tuhan Yang Maha Esa gitu. Blessed to stay for children to play. Aktivitas yang saya lakukan tiap hari pastinya itu saya berjemur. Kebetulan dengan anggota keluarga lain juga saya berjemur. Dari jam biasanya kita nyarinya mataharinya udah panas gitu. Jadi bukan jam 6, bukan jam 7 pagi, jadi jam 9 sampai jam 11 sampai jam 10, jam 11-an itu 10 sampai 15 menit sih, nggak lama. Saya berjemur langsung biasanya sih langsung terkena sinar matahari. Saya bagian punggung ya, jadi membelakangi sinar matahari gitu. Itu yang saya lakukan. Terus olahraganya di rumah aja kayak treadmill, atau mungkin teman-teman punya skipping, mungkin lompat tali. Terus yang saya lakukan sebenarnya treadmill, terus barbel, angkat beban yang membuat kalori saya keluar sih. Itu aja sih sebenarnya. Pokoknya saya punya mindset harus olahraga lah tiap hari ngelawan corona ini gitu paling. Oke, ini kayak starter pack nih. Jadi teman-teman sih nggak usah harus sama, cuman kandungannya aja mungkin yang saya lakukan selama ini di masa terjangkit corona itu. Pertama, tiap hari saya minum vitamin C. Kebetulan ini yang saya pakai ini Ester C,
kandungannya vitamin C. Itu bisa apa aja sih, teman-teman mau Enervon C kayak mau apa, ya bebas lah. Itu pertama vitamin C. Terus vitamin E nya saya pakai Natur E. Teman-teman juga boleh merek apapun sih, ini kayak apa, komposisinya aja gitu. Komposisinya Natur E untuk vitamin E nya. Terus untuk vitamin D nya saya pakai HD 5000. Ini vitamin E nya 7 tabletnya kecil kayak gini, ini diemut. Itu untuk vitamin D nya, membantu karena mungkin kalau misalnya teman-teman berjemurnya nggak optimal, ya dibantu dari vitamin D itu, dari kapsul itu gitu. Dan yang terakhir saya minum juga zinc sulfate. Kelihatan nggak? Nah, ini dicairin ya di sendok, jadi nggak langsung diminum kayak tablet biasa, tapi dicairin di sendok baru kita minum gitu. Kalau misalnya teman-teman mau untuk digigit juga ini boleh. Itu paling. Dan kayu putih tentunya saya pakai untuk di masker, diolesin gitu ke masker. Dari Sidola. Ya mau caplang kayak mau apapun boleh. Yang penting kayu putih saya pakai. Itu kayak starter pack teman-teman saya juga kebetulan ada beberapa yang lebih duluan terkena corona, dan mereka hampir sama sih kayak gitu. Starter packnya ya, maksudnya yang tadi saya sebutin itu hampir sama walaupun mereknya mungkin beda-beda. Nggak ada sih, kebetulan saya konsumsi ini ya, ini sharing aja. Namanya Apple SC, ini salah satu produk dari BioGreen SC, kayak gini nih, kayak gini. Ini membantu regenerasi sel-sel mati sih. Jadi saya rasa dengan minum ini saya lebih seger, lebih sistem pencernaan lebih lancar. Itu yang saya rasain. Cuman ya ini kayak support sistemnya lah. Yang tadi kan wajibnya yang kayak vitamin kayak gitu. Ini support sistemnya. Kebetulan saya ini dikasih dari Mbak Ari di Semarang. Thank you so much. Gitu. Sama satu lagi, ini ada pilnya juga dari produksi BioGreen SC juga. Ini BioMile. Ini kapsul sih. Ini lebih ke membantu daya tahan tubuh juga. BioMile. Ya yang ini mah nggak wajibnya sih, bukan starter packnya, cuman saya cuman sharing kalau saya mengkonsumsi kedua support system tersebut gitu. Ya kalau misalnya saran sih ya, saya juga kebetulan kan kemana-mana menjalankan protokol kesehatan. Saya kemana-mana bawa hand sanitizer, bawa masker juga, terus menjaga jarak juga, tidak berkerumun. Tapi ya mungkin kena aja gitu, itu juga masih bisa kena, apalagi orang yang tidak menjalankan protokol kesehatan gitu. Saran saya sih ya jangan berkerumun dulu lah kalau misalnya nggak terlalu penting. Terus kalau misalnya harus berkerumun juga, harus mendatangi tempat yang dimana banyak orangnya juga, ya jangan lupa pakai masker, hand sanitizer selalu bawa, terus ya disinfektan gitu ya. Terus bagi orang yang sekarang berjuang sama nih dari corona, saran saya sih kalau nggak ada gejala berarti kan tubuh kita kuat. Ini rata-rata yang masih muda sih. Kalau misalnya yang lansia atau yang sudah tua biasanya gejalanya lebih berat gitu. Cuman untuk yang muda-muda terus gejalanya bisa dilawan gitu ya, maksudnya normal-normal aja. Ya tetap minum obat, minum vitamin kayak gitu. Itu pasti tentunya olahraga kayak seperti yang saya sarankan tadi. Dan satu hal yang paling penting sih menurut saya tuh jangan panik ya. Jangan pikiran aduh saya kena corona nih. Ya kalau misalnya untuk jaga-jaga, untuk siaga sih perlu. Cuman jangan sampai paranoid gitu. Jangan sampai takut berlebih, karena itu yang saya takutkan. Yang kita takutkan itu kita
imun tubuhnya menurun gitu karena ketakutan yang berlebih gitu. Padahal hadapin aja, biasa aja. Toh ini juga saya nggak apa-apa kan gitu kan. Bukan berarti meremehkan ya, bukan berarti tidak takut sih, bukan. Cuman jangan takut berlebih gitu. Itu kan yang berlebihan apapun juga kan jelek gitu ya. Itu sih saran saya. Optimis banget lah. Kan saya juga berkaca dari teman-teman saya, ada mungkin kalau disebutin ya beberapa, ada Kevin, ada Auliana, terus teman-teman saya yang hampir seumuran itu. Ada banyak sih, ada Firiskiana teman SMA saya. Semua sekarang alhamdulillah survive, sehat kembali. Ya harus optimis lah. Gitu aja. Udah habis pertanyaannya. Oke. Ya paling gitu aja teman-teman. Semoga video ini bisa ngebantu, bisa sharing ke teman-teman juga apa yang saya alamin. Dan of course saya juga minta doanya karena saya juga belum belum negatif seutuhnya. Ini nggak tahu nih negatifnya kapan. Saya juga mohon doanya teman-teman untuk kesembuhan saya sampai sembuh seperti sedia kala gitu. Udah sih gitu aja teman-teman, jangan sampai kena corona, makanya jalankan protokol kesehatan. Yang belum divaksin cepatlah vaksin, kalau ada kesempatannya langsung vaksin aja. Kalau nggak salah juga bisa, teman-teman bisa cek nomor KTP, nomor NIK teman-teman, apakah kapan untuk jadwal vaksinnya itu di pedulilindungi.id kalau nggak salah. Buka aja websitenya di situ, masukin NIK kalian, nanti keluar nih kapan jadwal vaksinnya. Itu yang saya tahu. Kalau misalnya lebih jelasnya silahkan aja browsing di internet, pedulilindungi.id kalau nggak salah. Itu aja akhir kata. Apa ya, thank you nih, akhirnya saya ngobrol langsung dengan teman-teman di Instagram, teman-teman di YouTube untuk bagaimana sih saya menjalankan dan menghadapi corona yang saya alamin sekarang gitu. Itu aja. Mungkin kalau bermanfaat boleh di-share di komen, dan untuk kolom pertanyaan apapun teman-teman boleh bertanya tentang apa yang saya alamin. IG saya di Doni Sanabria, YouTube saya juga di Doni Sanabria. Udah itu aja mungkin ya. Sehat selalu untuk teman-teman. God bless you all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu.